Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Seperti biasa, terlebih dahulu mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ke-6 di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik atau kitab ABY ya, dan pada pagi hari yang sangat berbahagia ini kita sudah masuki halaman yang ke-10 ya. Iftahu as-safha al-ashirah. Silakan dibuka halaman 10. Bagi yang punya buku silahkan dibuka halaman yang 10. Taib. Alan nadkhul ila at-tarakibi an-nahwiyati. Ya, sekarang kita masuk ke at-tarakibu an-nahwiyatu. Ya. Ma mana at-tarakib? Naam, ma mana at-tarakib? Naam, man ya'rif? At-tarakib, ha? Naam, at-tarakib jamak dari at-tarkib ya. Jadi at-tarakib itu bentuk plural. At-tarakib at-tarakibu jamak dari at-tarkibu ya. Ya, jadi at-tarakib jamak dari at-tarkib ya. Nah, sementara at-tarkib ini isim masdar namanya ya. Ya. Isim masdar isim masdar dari kata kerja. Ya. Ayo, siapa yang tahu kata kerja dasarnya? At-tarkib. Naam, rakkaba
Rakkaba yurakkibu. Masdarnya tarkiban, ya, kemudian fi'il amrnya rakib, ya. Jadi perhatikan at-tarakib, ya, ini bentuk jamak atau bentuk plural dari mufrad at-tarkib. Ini jamaknya, ini mufradnya, ya. Ini pluralnya, ini singlenya, ya. Nah, at-tarkib ini adalah ismul masdar, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin-kemarin, ya. Nah, karena dia isim masdar, maka dia diambil dari kata kerja, ya. Dia diambil dari fi'il, ya. Fi'ilnya apa? Rakkaba, fi'il madhi, fi'ilun madhi. Kemudian yurakkibu, kemudian yurakkibu fi'ilul mudhari, kemudian tarkib ini masdar, rakib fi'il, naam, ya. Rakkaba telah, sedang, ini isim masdar, kemudian rakib perintah, ya. Nah, rakkaba sudah kita pelajari kemarin. Apa rakkaba? Belum, ya. Rakkaba belum, ya. Ini kata baru. Nah, rakkaba ini adalah menyusun, ya. Menyusun, jadi telah menyusun, ya, sedang menyusun, kemudian susunan, ya, kemudian susunlah. Nah, berarti di sini at-tarkib, ya, karena ini mufradnya at-tarkib, ya, jadilah isim, maka artinya adalah susunan, ya. Nah, ini jamak plural, maka kita terjemahkan susunan-susunan, ya. Susunan-susunan. Jadi at-tarakib, sekali lagi, at-tarakib, ya, adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari kata tunggal, dari kata mufrad, ya, at-tarkib. Dan at-tarkib itu isim masdar dari kata kerja rakkaba yurakkibu tarkiban rakib, ya, yang artinya menyusun, ya. Ya, berarti di sini kalau at-tarakib berarti susunan-susunan, ya. Taib, kemudian an-nahwiyatu, ya. An-nahwiyatu diambil dari kata apa? An-nahwu, ya, diambil dari kata an-nahwu, ya. An-nahwu itu kalau simpelnya aja dulu, ya. An-nahwu itu kalau dalam bahasa Inggris semacam kayak grammar gitu, ya. Itu simpelnya aja dulu, ya. Tapi nanti kalau kita akan pelajari bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan di setiap akhir kata, ya, dan mempelajari kedudukan suatu kata, ya. Itu nanti seperti itu, ya. Nah, di sini kita katakan at-tarakibu an-nahwiyatu, ya. At-tarakibu an-nahwiyatu adalah susunan kalimat, itu maksudnya di sini secara nahwu gitu, ya. Jadi susunan kalimat secara nahwu, ya, atau secara grammarnya gitu kalau dalam bahasa Inggris, ya. Taib, kita masuk ke at-tadrib al-awwal, ya. Pegang buku enggak? At-tadrib al-awwal, ya. Kita masuk ke at-tadrib al-awwal. Naam, ikrai. Naam. Taib, at-tadrib al-awwal, tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithalaini, ya. Taib, latihan yang pertama. Tabadal, apa makna tabadal? Naam.
tabadal. Taib. Ini tabadal fi'il apa? Fi'il apa ini? Fi'il amr. Naam, ini fi'lul amri. Ya, tabadal ini fi'il amr. Bentuk apa? Kata kerja perintah, ya. Asalnya dari fi'il madinya. Tabadala. Naam. Tabadala. Fi'il mudhari'nya Yatabadalu. yatabadalu. Masdarnya Tabadul. naam. Tabadulan. Bukan tebadulan, bandulan. Tabadulan. Kemudian fi'il madinya fi'il amrnya tadi apa? Tabadal. Ya. Wazannya apa sekalian? Wazannya Fa'ala. tafa'ala. Kemudian ya tafa'alu. Tafa'ulan. Tafa'ul. Ya. Baik. Jadi tabadal ini ya, nggak apa-apa kita bahas juga per kata ya. Tabadal ini namanya fi'il apa? Fi'ilul amri, ya. Jadi tabadal ini adalah fi'ilul amri, fi'il amr, ya. Fi'il madinya kalau fi'il amr Kalau fi'il ghalibnya kalau fi'il amr, ya, berarti ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il madinya tabadala. Ya, ini lampaunya, kemudian ini fi'il mudhari'nya, ya tabadalu. Ya, ini isim masdarnya tabadulan, ya. Kemudian ini fi'il amrnya. Wazannya, timbangannya adalah tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, ya tafa'ul. Ya, seperti itu. Taib. Artinya apa? Tabadala ya tabadalu. Nah, jadi tabadala ya tabadalu, wazan tafa'ala ya tafa'alu, itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu melibatkan dua pihak. Ya. Tapi asalnya tabadala ya tabadalu ini dari kata dari kata badal. Ya. Dari kata badal. Apa artinya badal? Haji badal. Ya. Badal itu ganti. Ya, itu asalnya dari situ. Kemudian dijadikanlah wazan, ya. Dia asalnya dari sulasi mujarrad namanya. Ya, kalau dalam ilmu sharaf nanti, sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu terdiri cuma dia berasal dari 3 huruf. Ya. Cuma berasal dari 3 huruf, ya. Ba, dal dan lam. Kemudian diangkat wazannya ke tabadala ya tabadalu. Nah, kalau sudah wazan seperti ini, tafa'ala ya tafa'alu, itu artinya melibatkan 2 orang saling. Ya. Kalau kalau badal kan ganti gitu ya. Ya, kalau menggantikan ya nanti akan kita pelajari fa'ala yufa'ilu wazannya, baddala yubaddilu. Ya. Itu menggantikan, ya. Ala wazni fa'ala yufa'ilu, baddala yubaddilu, menggantikan. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW, ya, faman baddala dinahu faktulu. Siapa yang menggantikan agamanya, artinya dia murtad gitu ya. Ya, faktulu, maka bunuhlah dia. Ya, seperti itu. Nah, kalau tafa'ala ya tafa'alu, tabadala ya tabadalu, itu artinya melibatkan 2 orang saling. Ya. Saling, ya. Jadi tabadal itu artinya saling bergantian, ya. Ya harus 2 orang. Jadi nggak bisa 1 orang.
Makanya kita pergunakan wazan tafa'ala yatafa'alu. Contoh misalnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tahadu tahabu. Ya, apa artinya tahadu? Ini wazannya dari sini tafa'ala yatafa'alu. Ya, ala wazni tafa'ala yatafa'alu. Tahadu, apa artinya tahadu? Dari kata hadiah. Ya, dari kata hadiah. Hadiah itu kan pemberian gitu kan, seperti itu. Kalau tahadu, ya, saling. Tahada ya tahada ya tahadu gitu kan. Artinya saling apa? Saling memberi. Jadi ada dua orang yang saling memberi gantian gitu loh, ya. Jadi bukan si A aja memberi, kemudian si B yang diberi aja, enggak. Terkadang si A yang memberi, terkadang si B yang memberi. Nah, itu namanya tahadu, saling memberi hadiah. Terkadang si A memberikan hadiah ke si B terkadang memberikan hadiah kepada si A. Makanya mempergunakan lafaz tahadu, saling memberi hadiah lah. Maka kata Rasulullah, tahadu tahabu. Ya, saling memberi hadiahlah kalian, maka niscaya apa? Kalian akan saling mencintai. Nah, hasilnya daripada saling memberi hadiah ini adalah saling mencintai, ya. Si A memberi hadiah si B memberi hadiah ke si A. Ya, demikianlah akhirnya apa? Si A mencintai si B dan si B mencintai si A. Nah, ini wazan seperti ini gunanya. Ya, dari kata yang paling dasar kemudian diangkat ke wazan ini, ke wazan ini, ke wazan ini untuk arti yang berbeda-beda. Makanya disebut sebagai ilmu sorof, ya, bukan saraf, ya. Ilmu sorof, ya, ilmu sorof itu dalam rangka apa? Memalingkan atau merubah dari satu kata ke kata yang lain untuk mencapai makna yang kita kehendaki. Ya, seperti itu. Jadi artinya tabadal di sini adalah saling bergantian. Jadi melibatkan dua orang, ya. Melibatkan dua orang, dan insya Allah nanti kita akan banyak nanti pelajari, ya. Dan disitulah seninya belajar bahasa Arab. Seperti misalnya satu contoh misalnya, ya, sebelum kita masuk, ya, seperti misalnya kata layak tulu, ya, layak tulu. Apa artinya layak tulu? Apa artinya qatala? Membunuh kan? Tapi kalau misalnya kita mau membahasakan kita mau bilang berperang, ya, berperang, kalau qatala kan membunuh, ya. Kalau katalah membunuh. Tapi kalau berperang itu lain lagi. Kita tinggal ganti wazannya, ya. Jadi fa'ala yufa'ilu. Jadi bukan fa'ala qatala yaqtulu fa'ala yaf'ulu, tapi fa'ala yufa'ilu. Jadi qatala yuqatilu. Nah, itu namanya berperang, bukan membunuh. Tapi apa? Qatala yuqatilu. Ya. Kalau qatala yaqtulu membunuh, ya, si A membunuh si B, itu namanya qatala yaqtulu. Tapi kalau berperang lain lagi, qatala yuqatilu, wazannya fa'ala yufa'ilu. Ya, jadi kita palingkan, rubah sesuai dengan makna yang kita kehendaki, sesuai dengan wazan yang ada, rumus yang ada. Ya, jadi ini nggak boleh ngaco, harus ada rumusnya nanti. Ya, makanya itu tadi, kalau qatala yaqtulu jelas itu membunuh, menghilangkan nyawa orang. Tapi kalau qatala yuqatilu berperang, itu belum tentu menghilangkan nyawa orang. Ada orang berperang tapi tidak terjadi pertumpahan darah, artinya nggak ada yang meninggal, habis itu bubar. Ya, seperti itu. Nah, taib. Jadi di sini tabadal, ya, tabadal as-su'al. Mana su'al? Ya, jadi soal ini, ya, yang antum kenal soal itu dari bahasa Arab, diserap dari bahasa Arab, ya. Jadi kita bahas per kata dulu, ya, insya Allah. Dengan demikian antum juga lebih mantap untuk menghafalkannya, ya, karena mengetahui dengan pasti kata tersebut, ya. Soalan, soalun, ini dulu, ya, jangan salah. Kemudian ada soalun. Apa bedanya? Fahira, apa bedanya? Soalun apa? Soal, ya. Ini soal. Atau pertanyaan. Ini sudah jadi bahasa, sudah diserap ke dalam bahasa kita. Soal, ya. Kalau dengan ain, soalun, nah, batuk. Hati-hati, ya. Salah ucap, salah arti. Ini batuk. Ya. Nah, soalun ini diambil, ini isim apa?
Ini isim masdar. Ya, juga isim masdar. Ya, ismul masdar. Diambil dari kata kerja apa? Sa'ala. Naam, sa'ala yas'alu masdarnya su'alan is'al fi'il amrnya. Ya. Taib. Kemudian al-jawab. Ya. Kemudian al-jawab. Al-jawab apa? Jawabun. Artinya apa? Sudah diserap juga dalam bahasa Indonesia. Jadi jawaban, ya. Jadi soal jawab, ya. Soal jawab itu dari bahasa Arab, ya. Soal jawab, ya, dari kata soal wa jawab, ya. Soal jawab, ya. Taib, ini juga isim masdar. Jawab ini juga isim masdar, ya. Taib. Tabadalis su'ala wal jawaba ma'a. Ma makna ma'a? Naam, ma'a itu bersama, ya. Kalau dalam bahasa Inggris which, ya. W-I-T-H, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ma'a. Nah, nanti kita kenal bahwa ma'a ini adalah harfun min hurufil jar. Ya. Jadi ma'a ini adalah harfun min hurufil jar, salah satu huruf jar. Ya, salah satu huruf jar yang 9, ya, tambah 3. 9 tambah 3 jadi 12, ya. Itu huruful jar. Ya, insyaallah nanti akan kita pelajari, ya. Yang 3 itu huruful qasam, huruf sumpah. Jadi 9 huruf jar ditambah 3 huruful qasam, tambah 3 huruf-huruf sumpah, ya. Taib, zamilika, ma'a zamilika. Ma makna zamilika? Naam. Zamil ma'a zamilika. Ya, perhatikan ini ma'a harfu jarrin, ya. Kemudian zamilin ismun majrurun, ya. Kemudian kaf di sini apa? Dhamir dhamirun apa? Dhamirun muttasilun. Perhatikan, ya. Ya, satu-satu, ya. Ma'a zamilika, ya. Ma'a zamilika. Ma'a, ya. Ini artinya bersama, ya. Artinya bersama. Ya. Nah,
ma'a dalam ilmu nahwu ini disebut sebagai harfu jarrin. Ya, salah satu huruf jar. Ya, apa fungsinya huruf jar itu? Ya, huruf jar itu adalah dia menjarkan isim setelahnya. Ya, yang tadinya isimnya namanya posisinya marfu, zamilun. Ya, zamilun. Setelah masuk ma'a, maka kita katakan ma'a zamilin. Seperti ini. Ya. Ya, jadi yang tadinya zamilun misalnya, tadinya zamilun. Ya, yang tadinya marfu ini tandanya. Yang tadinya marfu, ya, masuk ma'a huruf jar itu, maka jadilah dia dijar. Dia namanya ismun majrur. Dia dijar ismun majrur. Ya, maka yang tadinya zamilun masuk ma'a, maka kita baca ma'a zamilin. Ya, zamilun masuk ma'a jadi ma'a zamilin. Ya. Taib. Kemudian ada huruf kaf di sini. Ini namanya dhamir muttasil. Ya, kita sudah pelajari kemarin dhamir, salah satu dhamir muttasil. Dhamir yang tersambung ya dengan isim sebelumnya. Nah, kita juga sudah pelajari kemarin bahwa ya dhamir muttasil ini ya di sini posisi seperti ini dia jadi mudhafun ilai. Ya, jadi mudhafun ilai. Sementara ini zamil mudhaf. Jadi ini isim disandarkan kepada dhamirun muttasil. Nah, yang tadinya seharusnya karena dia tidak beralif lam dia bertanwin zamilin, karena dia tidak beralif lam dia bertanwin, tapi karena dia jadi mudhaf ya disandarkan ke dhamir muttasil, maka dihilangkanlah apanya? Tanwinnya. Jadi ma'a zamilika. Ya, seperti itu. Ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan bisa difahami ya. Nanti insyaallah kita murajaah terus murajaah insyaallah, maka kita akan tahu insyaallah walaupun secara pelan-pelan ya. Kama fil misalain. Ya, mana kama fil misalain? Naam. Kama fil misalain ya. Sebagaimana? Ya, dua contoh ya. Kama. Ya, kama ini apa? Sebagaimana atau seperti? Seperti. Taib, fil misalain ya, fi ini apa? Fi ini salah satu huruf jar. Ini salah satu huruf jar, harfu jarrin. Ya, ini salah satu huruf jar. Sama dengan ma'a. Ya, tadi kan ma'a, fi. Nah, ini diantaranya. Ma'a, fi. Ini diantaranya. Berarti sudah dua. Ma'a dan fi. Ya. Taib. Fi itu padanya. Ya, fi padanya. Ya, atau di dalamnya. Ya. Taib, atau di dalam atau pada gitu ya. Kalau insya Allah kita zaraf nantinya. Nanti kita pelajari ya. Fi harfu jarrin. Ya. Perhatikan di sini. Ya, ini adalah salah satu huruf jar. Kemudian al-misalain. Al-misalain ini apa namanya? Yang kemarin kita pelajari ismul musanna. Naam, sahih. Ya. Apa artinya ismul musanna? Isim yang menunjukkan dua. Mufradnya apa? Naam. Mufradnya al-misal. Ya. Misal ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Permisalan. Misal ya atau contoh. Ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, ya.
Misal itu isim masdar, ya, isim masdar dan sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, ya. Artinya misal itu apa? Contoh atau perumpamaan, ya. Contoh, ya. Contoh atau misal, ya. Nah, misal ini ismul apa kemarin? Ismul apa? Ismul mufrad. Ya, yang menunjukkan apa berarti satu. Ini misal satu, ya. Al misal lain dua. Taib. Kenapa di sini pakai ya? Kenapa bukan al misalani? Kenapa bukan al misalani? Padahal kemarin kita katakan, ya, kalamun apa namanya? Kalamun kalamani aklam. Ya, kenapa bukan al-misalani? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena sebelumnya huruf jar. Ya, karena sebelumnya huruf jar. Ya, huruf jar. Nah, huruf jar ini ketika dia masuk kepada isim, maka dia menjarkan isim setelahnya. Kemarin kita sudah bahas sedikit bahwa ketika ya musanna itu, kalau misalnya dia dalam posisi marfu, ya, dalam posisi marfu apa namanya untuk musanna, alamat rafa'nya itu dengan alif, tapi karena dia majrur, ya, maka alamat rafa'nya bukan alamat jarnya bukan dengan kasrah, akan tetapi dengan ya. Ya, makanya kemarin kan saya katakan kadang-kadang kita temukan isnani, isnaini. Ya, kadang-kadang kita bilang isnani, kadang-kadang kita bilang isnaini, sesuai dengan yang masuk sebelumnya. Amil yang masuk sebelumnya. Kadang-kadang kita bilang apa namanya isnatani, kadang-kadang kita bilang isnataini. Nah, ini contohnya. Jadi kita tidak pakai di sini al-misalani, enggak. Ya. Karena kenapa? Dia bukan marfu. Di sini dia majrur. Maka kita bilang al-misalaini, ya, karena ada huruf jar di depannya, ya. Nah, huruf jar ini dia menjar isim setelahnya. Ya, majrurnya, alamat jarnya di sini bukan dengan kasrah, ya, tapi dengan ya, karena dia isim musanna, ya, karena dia menunjukkan dua, seperti itu, ya. Jadi apa namanya, kalau belum dimengerti sekarang nggak ada masalah, insyaallah. Yang penting kita terus murajaah, ya. Saya ulangi lagi, ya, at-tadrib al-awwal. Ya, at-tadrib al-awwal, ya. Kemudian para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya pribadi, saya itu tidak terburu-buru, ya. Saya tidak terburu-buru mengejar halaman, ya. Saya tidak terburu-buru mengejar halaman, tapi yang saya pribadi utamakan, ya, karena saya dulu merasakan betapa susahnya belajar ketika kita belajar lalu kemudian kita nggak paham, gitu kan, kemudian pelajaran terus berlanjut, gitu kan, maka saya tidak mengejar halaman, gitu. Yang saya kejar gimana caranya supaya antum bisa paham satu demi satu. Jadi betul-betul paham baru kita melangkah, ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak antum fahami, silahkan antum tanyakan, ya. At-tadrib al-awwal. Tabadalis su'ala wal jawabah, saling bergantian bertanya dan menjawab, ya, saling bergantian bersoal jawab maksudnya. Ma'azamilika, bersama temanmu, kama fil misalaini, seperti dua contoh atau dua misal di bawah ini, ya. Nah, perhatikan yang punya buku, ya, silahkan perhatikan. Di sini di bawah, ya, di gambar ini ada dua misal, ada dua contoh, ya. Yang satu gambar laki-laki, yang satunya lagi gambar wanita, ya. Al-misal al-awwal, ya, al-misal. Nah, ini mufradnya tadi. Kalau al-misal lain musanna, di sini al-misal mufradnya, ya, tunggalnya apa, afwan, singlenya, ya. Taib, al-misal al-awwal. Contoh yang pertama, ya, contoh yang pertama. Hal anta Pakistaniyun, ya. Hal anta Pakistaniyun, ya. Jawabannya na'am ana Pakistaniyun, ya. Perhatikan gambarnya. Gambarnya di sini Pakistaniyun. Apa artinya Pakistaniyun? Orang Pakistan, ya. Nah, maka as-surah, ya, hadhihi surah, ya, naj'aluha ala sabilil misal. Maka gambar ini kita jadikan seperti dicontoh,
Ini juga ada berapa gambar di bawah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 gambar. Mau dijadikan seperti contoh yang pertama dan yang kedua. Ya, di sini di gambar antum lihat ada gambar laki-laki dan ada gambar wanita. Kemudian, ya, al-misal ats-tsani. Coba perhatikan gambarnya, bakistaniyatun. Apa perbedaan gambar pertama dengan gambar kedua? Ya, kalau gambar pertama tadi apa? Laki-laki, mudzakkar. Kalau gambar kedua apa? Muannas atau perempuan. Maka perhatikan. Yang pertama bakistaniyun. Ya. Yang kedua bakistaniyatun dengan ditambahkan ta marbuto karena dia muannas. Ya. Al-misal ats-tsani. Contoh yang kedua, perhatikan. Hal anti bakistaniyatun. Ya. Kalau yang pertama tadi anta. Karena mudzakkar, karena laki-laki. Ya, maka kita pakai kata anta. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Ya. Itu sesuai dengan penggunaannya nanti. Hal anti bakistaniyatun. Nah, di sini karena anti, ya, karena anti di sini maka kewarganegaraannya kita tambahkan tak marbuta. Jadi hal anti bakistaniyatun. Jawabannya sama, ya, sama al-misal al-awwal, na'am, ana bakistaniyatun. Ananya sama, Pakistannya berbeda. Ya, kalau muannas kita tambahkan tak marbuta. Na'am ana bakistaniyatun. Taib. Al-an nakhtu ila as-surah al-ula. Taib, Turkiyun. Naam, tafaddali. Naam, tafaddali. Man yas'al wa man yujib. Naam, tafaddali. Ayo, silakan. Hal anta Turkiyun? Naam. Naam ana. Naam ana Turkiyun, ya. Hal anta Turkiyun? Naam ana Turkiyun. Taib, al-misal ats-tsani. Turkiyatun. Naam, tafaddali. Hal anti Turkiyun? Ini kan saling bergantian, ya. Tabadal, jadi saling bergantian, bertanya dan menjawab. Naam. Turkiyatun sekarang gantian. Hal anti Turkiyatun? Naam ana Turkiyatun. Taib, as-surah ats-tsalisah, Misriyun. Hal anta Misriyun? Naam, ana Misriyun. Naam, sahih. Ya, al-an as-surah ar-rabi'ah, Misriyatun. Hal anti Misriyatun? Naam, ana Misriyatun. Taib, sahih. Al-an Suriyun, al-khamisah. Naam, kabbiri sautaki. Naam. Hal anta Suriyun? Naam, ana Suriyun. Taib, al-akhirah. Terakhir. Hal anti Suriyatun? Naam, ana Suriyatun. Naam ana Suriyatun. Ya, mumtaz, Masya Allah. Ya. Al-an nantakil ila at-tadrib. Ya. Nantakil ila at-tadrib ats-tsani. Ya. Nantakil ila at-tadrib ats-tsani. Taib, at-tadrib ats-tsani, ya. Latihan yang kedua, ya. Naam. Lahza. Taib. Ya. At-tadrib ats-tsani. Ya. Hati jumalan kama fil misal. Ya. Hati jumalan kama fil misal. Taib. Ma mana hati? Ya. Bukan hati yang sakitnya tuh di sini, bukan. Fatina, kipasnya arahin ke sini. Taib, ma mana hati? Naam.
bisa datangkan ya. Datangkan. Atau bisa juga berikan ya. Ya. Taib, apa namanya ini hati? Fi'il amr. Ya. Iya betul, ini fi'il amr. Akan tetapi ya, karena hati ini adalah kata perintah yang tidak ada polanya, nanti ada dalam bahasa Arab, maka kita sebut sebagai apa? Ismu fi'lin. Ya, kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai ismu fi'lin. Jadi dia isim fi'il. Ada nanti. Ya. Jangan dulu sekarang karena nanti kepusingan, ya. Jadi digabungkan antara kata isim dan fi'il. Kenapa disebut sebagai isim, kata isim dan fi'il digabungkan di situ? Karena ini tidak ada polanya. Beda tadi dengan misalnya kata perintah, misalnya tabadala ya tabadalu tabadulan. Itu kan ada polanya, ada wazannya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tafa'ul gitu kan. Tabadala ya tabadalu tabadulan tabadal gitu kan. Itu kan ada polanya. Sama dengan sa'ala yas'alu ya. Sa'ala yas'alu su'alan is'al gitu. Itu ada polanya, ada wazannya. Akan tetapi ini nggak ada polanya, memang seperti ini. Jadi memang cuma ini gitu loh. Tapi dia kata perintah. Ya, dia kata perintah. Nah, makanya kita sebut sebagai ismu fi'lin ya. Nanti ada ismu fi'lin. Ya, isim fi'il. Ya, dan ini ada dalam bahasa Arab seperti itu, nggak banyak. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari juga ada, kemudian isim fi'il amr juga ada. Ya, dalam Al-Qur'an ada beberapa contoh, ya. Contohnya misalnya dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala taqul lahuma uffin, uffin. Ya, uffin ini adalah isim fi'il mudhari kalau tidak salah. Ya. Janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu uffin, uff gitu, ya. Itu uffin itu isim fi'il di situ. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Hayhata hayhata. Ini isim fi'il madhi. Ya, ini tidak ada polanya. Sama dengan ini hati. Hati ini isim fi'il. Ya. Tapi ini fi'il apa? Fi'il amr. Jadi tidak ada polanya. Ini apa fi'il madhinya, apa fi'il mudhari'nya, enggak ada. Ya, sama dengan uffin. Ya, isim fi'il mudhari tapi tidak ada polanya. Jadi tidak ada fi'il madhinya, tidak ada fi'il amrnya. Ya, sama dengan hayhata. Ya, hayhata hayhata. Artinya hayhata itu jauh sekali. Ya, tapi menunjukkan madhi, menunjukkan past tense, menunjukkan yang telah lalu. Jangan cari fi'il mudhari'nya karena nggak ada. Makanya disebut sebagai isim fi'il. Ya, nah hati. Ya, nah intinya antum hafalkan bahwa kalau misalnya antum mau nyuruh orang misalnya, ya, untuk ngasih antum pulpen atau buku, antum bilang aja hati kolaman. Ya. Hati kolaman, butuh pulpen nih kita nih ya, hati kolaman, kasih saya pulpen atau hati kitaban, ya, datangkan kitab atau kasih saya kitab. Ya, intinya antum hafalkan seperti itu, ya. Taib, kemudian jumalan, ya. Jumalan. Jumalan ya, jumalan, ya, ini bentuk jamak atau bentuk plural, ya. Ini biasanya kita tuliskan seperti ini ya, jim ya. Ini artinya jamak, ya. Jumalan, ya, ini bentuk plural atau bentuk jamak dari kata tunggal, dari mufrad. Mufradnya apa? Jumlah. Jumlah artinya apa? Kemarin kita sudah pelajari. Jumlah artinya apa? Kalimat. Ya, kalimat. Ya, kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia dua kata, terdiri dari dua kata atau lebih, ya. Terdiri dari dua kata atau lebih, ya. Jumalan, ya, jamak dari jumlah, artinya kalimat, ya. Jadi di sini hati jumalan, ya, artinya apa? Datangkan
Naam, datangkan atau berikan kalimat-kalimat. Ya berarti karena ini jamak, jadi datangkan kalimat-kalimat kama fil misal. Apa artinya tadi kama? Sebagaimana, al misal contoh, ya. Taib. Saya ulangi lagi ya. At-tadrib ats-tsani, hati jumalan kama fil misal. Datangkan contoh kalimat-kalimat kama fil misal sebagaimana contoh berikut ini. Al-misal, perhatikan yang ada bukunya halaman 11. Al-misal, ya, contoh. Hadza akhi huwa mudarrisun. Lihat gambarnya, ya. Katanya adalah akhun mudarrisun, kata bantunya. Kata bantunya digambar akhun mudarrisun. Ya, al-misal, kemudian kita buat naj'aluha ala sabilil misal. Kita jadikan seperti contoh. Hadza akhi huwa mudarrisun. Akhun mudarrisun, kita buat kalimat hadza akhi huwa mudarrisun. Ya. Taib. Sekarang ya, kita nakhtu ila as-surah ats-tsaniyah. Kita melangkah ke gambar yang kedua. Ukhtun mudarrisatun. Naam, tafaddali. Naam, sahih. Tanya, sahih ya. Hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Ya. Ukhtun mudarrisatun. Hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Kalau akhun hadza karena muzakkar, ya. Kemudian huwa karena muzakkar, ya. Tapi kalau ukhtun muannats maka kita pakai hadhihi. Kemudian damir munfasilnya kita pakai hiya, ya, karena dia muannats, ya. Jadi hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Taib. Sekarang shadiqun tabibun. Naam. Hadza shadi. Naam, hadza shadiqi huwa. Naam, ya. Hadza shadiqi huwa tabibun. Sahih. Taib. Al-an shadiqatun tabibatun. Naam. Naam, hadhihi shadiqati hiya tabibatun. Taib. Sekarang akhun muhandisun. Naam, hadza akhi huwa muhandisun. Ukhtun muhandisatun al-akhirah. Naam, hadhihi ukhti hiya muhandisatun, ya. Jadi ini ya yang at-tadrib ats-tsani ini, ya. Jadi kita datangkan kalimat-kalimat seperti contoh, ya. Tadi kita sudah dikasih kata bantu, akhun mudarrisun digambar, ukhtun mudarrisatun, shadiqun tabibun, dan seterusnya, ya. Ini jadi kita sudah mulai menyusun kalimat-kalimat, ya. Taib. Al-an nantaqil ila at-tadrib ats-tsalis. Sekarang kita pindah ke at-tadrib ats-tsalis, ya. Kita pindah ke at-tadrib ats-tsalis. Tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Ya. Taib. Ma makna tabadal? Naam, saling bergantian. As-su'ala wal jawaba, bertanya dan menjawab. Ma'azamilika, bersama temanmu, ya. Kama fil misal, sebagaimana contoh, ya. Jadi ini bukan misal lain, ya, tapi kama fil misal, sebagaimana contoh. Taib. Perhatikan di gambar, ya. Unzuru ila as-surah, ya. Lihat gambarnya, perhatikan gambarnya, ya. Di gambar itu ada kata anta dan bakistan, ya. Ada kata anta dan bakistan. Nah, di gambar antum perhatikan itu ada dua gambar. Ada gambar orang, ada gambar peta. Ya, artinya ada kewarganegaraan, kemudian ada negara. Ya, anta katanya, kata bantunya anta Pakistan. Ya, summa naj'aluha, ya, kama ala sabilil misal. Sebagaimana contoh al-misal. Min aina anta? Ana min Pakistan, ya. Min aina anta? Ana min Pakistan, ya. Jadi perhatikan, ya. Jadi kata bantunya anta dan Pakistan, ya. Kata bantunya anta dan Pakistan. Kemudian gambar-gambar berikutnya as-surah ats-tsaniyah was-tsalitsah war-rabi'ah dan al-khamisah, ya, itu ada anti Turkiya,
kemudian ada huwa Suria, kemudian ada hiya Misr, kemudian ada anti Pakistan. Naam, taib. Min aina anta? Ana min Pakistan. Ya, taib. Silakan berdua. Min aina anti? Ya, di bawah ada Turkiya. Naam. Ana Aida. Naam, Aidata, ulang. Min aina anti? Naam. Min aina anti? Ana min Turkiya. Taib. Sekarang Fatina yang nanya. La, huwa. La, alan huwa. Gambar selanjutnya asalnya. Sahih. Dua. Ya, sahih. Kalau anti berarti apa? Ana. Ya, kalau huwa ya sama huwa juga ya. Kalau anti kan nanya orang pertama ya. Naam, silakan. Dua min Surya. Naam, huwa min Surya. Taib. Naam, sekarang gantian nanyanya. Min aina hiya? Sahih. Hiya min boleh hiya min Misrin, boleh juga hiya min Misra. Dua-duanya boleh. Ya. Dua-duanya boleh. Ada dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, ihbitu misran. Ya, itu menandakan bahwa boleh bertanwin, ya. Ihbitu misran. Kemudian dalam surah Yusuf, ya, udkhulu misra. Udkhulu misra insyaallah aminin gitu kalau tidak salah. Intinya di situ tidak bertanwin. Jadi dua-duanya boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin, ya. Taib, al-akhir. Min aina anti? Naam, ana min Pakistan. Taib, insyaallah, ya. Al-an nantakil, kita ambil satu, ya. Kita ambil satu tadrib atau dua tadrib lagi, ya. Taib, sekarang at-tadrib ar-rabi. Nantakil ila at-tadrib ar-rabi. Hati jumalan kama fil misal. At-tadrib ar-rabi. Hati jumalan kama fil misal. Taib, mana hati tadi? Datangkan. Jumalan? Naam, kalimat-kalimat. Ya, jumalan jamak dari jumlah. Ya, jadi hati jumalan, datangkan kalimat-kalimat kama fil misal. Mana kama fil misal? Seperti contoh, ya. Maksudnya seperti contoh berikut ini. Unzuru ila surah. Perhatikan dalam gambar contoh Khalid. Ya, gambarnya Khalid. Al-misal mau dibikin misal contoh ismi Khalid. Ya, Khalidun, ismi Khalid, ya. Taib. Sekarang ada Khalil, ada Khadijah, ada Muhammad, ada Fatimah. Naam, silakan. Ismi Khalil. Naam, ismi Khalil. Naam. Fatina. Naam, balik lagi. Ismi Muhammad. Naam. Naam, ismi Fatimah. Ya, dari ini dikasih nama-nama ini dikasih ismi, ya. Apa artinya ismi kemarin? Nama saya, dari kata ismun dan yaul mutakallim, ya. Jadi ismun ismi, ismun sebuah nama, ismi namaku, ya. Jadi ismi Khalil, ismi Khadijah, ismi Muhammad, ismi Fatimah. Taib, al-an at-tadrib al-khamis, ya. Hati jumalan kama fil misal. Mana hati jumalan? Datangkan kalimat-kalimat kama fil misal, sebagaimana contoh. Taib, perhatikan, unzuru ila surah. Lihat ke gambar, ya. Di gambar ada gambar orang, kemudian ada gambar peta. Kemudian kata bantunya Turki, Turkiun dan Turkiya. Kata bantunya Turkiun dan Turkiya. Kemudian misalnya mau dibuat seperti misal ana Turkiun. Ya, jadi Turkiun tadi ditambahkan ana Turkiun, ya. Kemudian Turkiya, ana min Turkiya. Ana Turkiun, ana min Turkiya. Apa artinya ana Turkiun? Saya orang Turki. Ana min Turkiya. Naam, saya dari negara Turki. Taib. Al-an nantakil ila as-surah as-thaniyah, ya. Taib. Sekarang Suria dan Suria. Naam, tafaddali. Ana Suriyatun. Naam. Ana min Surya. Naam, Fatina. Naam. Taib. Pakistaniyun. Ana Pakistaniyun. Naam. Ana min Pakistan. Naam. Turki.
Ana tuh boleh kita baca ana Turkiya ya, tapi boleh juga ana Turkiyatun. Naam. Ana Turkiya, ana Turkiya. Naam ya. Jadi yang pertama ana Suriyatun, ana min Suriya. Kemudian ana Misriyatun, ana min Misra. Ya. Ana Pakistaniyun, ana min Pakistan. Ana Turkiyatun, ana min Turkiya. Taib ya. Intahayna minat tadribat wa insyaallah gadan insyaallah ya sanantakil ila mulakhasit tarakib ya. Kita akan masuk ke mulakhasi ila al mulakhasi at-tarakib. Taib, wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.